Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan lagi. Saat ini saya ingin memberitahu bahwa orang Kristen itu tidak boleh makan babi. Babi itu haram. Kok bisa? Ya, mari kita pelajari. Adalah suatu harapan dari hamba Tuhan Rasul Paulus agar kita itu sehat, kita itu sejahtera, ya. Katakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Harapan dari hamba Tuhan Rasul Paulus agar kita itu menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah modal kita di dalam mencapai cita-cita. Ini adalah penting saudara, di dalam kegiatan melakukan suatu rencana itu harus sehat terlebih dahulu. Dan ini juga menyangkut satu penyucian untuk tubuh kita, ya. Penyucian yang menyangkut tubuh, pikiran dan emosi, ya, seperti juga rohani kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi di sini hamba Tuhan memiliki harapan agar kita itu menjaga roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, sehingga tetap sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat juga jiwa kita. Nah, ini sangat penting saudara-saudara, ya. Dan ini adalah juga harapan dari hamba Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan agar kehidupan kita ini menjadi satu persembahan yang sejati, ya. Ketika kita hidup di dunia ini, tidak hanya soal memberikan persembahan seperti materi atau juga waktu, pikiran, ya, untuk pekerjaan Tuhan lain sebagainya, tetapi juga dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 menjelaskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ingin kita memberikan persembahan yang sejati, yaitu apa? Tubuh kita. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus berhenti merokok bagi yang masih merokok. Yang kecanduan narkoba harus berhenti, tidak menggunakan narkoba atau narkotika. Dan juga dalam hal kecanduan apapun itu, baiklah kita mulai berhenti, ya. Kemudian juga sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh meminum anggur yang telah difermentasikan, ya. Jangan minum anggur yang telah difermentasikan. Kenapa? Karena itu akan membawa penderitaan, kecelakaan, dan kepahitan, ya. Anggur yang difermentasikan itu adalah suatu bentuk penipuan dan pendustaan. Mari kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 32. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Ya, ini jelas adalah suatu ciri-ciri orang yang sedang mabuk, ya.
yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ya. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Nah, ini adalah bentuk ciri-ciri orang yang mabuk. Ya. Kita tidak boleh minum anggur yang difermentasikan. Kalau begitu bagaimana dengan anggur yang kita minum pada saat perjamuan suci, Pak Pendeta? Tentu itu hal yang berbeda. Ya, anggur yang kita minum dalam perjamuan suci itu bukanlah anggur yang memabukkan karena dibuat pada saat itu juga, ya, pada saat satu hari itu juga untuk digunakan pada esok harinya, ya, jadi tidak masalah. Sedangkan ini adalah anggur yang disimpan cukup lama dan memiliki rasa yang berbeda sehingga akibatnya mabuk begitu. Nah, kemudian ya, Tuhan sendiri juga menjelaskan ya, bahwa apa yang kau makan atau kau minum, lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan Allah. Kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Marilah kita saat melakukan apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, waktu makan, waktu minum, ya, dan lain sebagainya. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang minuman, ya, sekarang kita beranjak ke makanan. Ya. Nuh sudah mengetahui mengenai ya makanan yang haram dan halal. Ya. Ketika kita melihat detik-detik air bah akan datang, ya, semua binatang yang ada waktu itu masuk berpasang-pasangan ke bahtera Nuh, ya. Masuk berpasang-pasangan dan di situ ada perbedaan yang mencolok, ya. Nuh mengerti perbedaan binatang yang haram dan yang halal sejak zaman air bah. Allah memberikan izin untuk memakan makanan yang halal. Ini kita bisa tengok di dalam Kejadian 7 ayat 2. Dikatakan di sini, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Nah, jadi tadi ya 7 pasang untuk yang halal, kemudian 1 pasang untuk yang haram. Ya. Lalu di sini kalau kita ketahui setelah masa Nabi Nuh lewat, Abraham lewat, lalu banyak sekali hal yang berubah di dalam bangsa Israel. Karena apa? Terkontaminasi oleh bangsa Mesir saat itu. Maka satu hukum yang tegas, ya, tentang kesehatan diberlakukan kepada bangsa Israel. Ya, kita buka di dalam Imamat 11 ya, ayat 1 sampai 12. Ya, Imamat 11 ayat 1 sampai 12. Saudara bisa pause video ini dan cek terlebih dahulu isi dari ayat-ayat tersebut, ya. Imamat 11 ayat 1 sampai 12. Di situ ada daftar mengenai binatang yang halal, yang berkuku belah dan memamah biak. Ya, dan juga ada daftar makanan yang haram seperti babi adalah binatang-binatang yang tidak memiliki seluruh gambaran di atas yang menunjukkan bisa dimakan, ya. Sedangkan ikan-ikan yang halal itu yang mempunyai sisik dan sirip, ya.
Jadi Imamat 11 itu menunjukkan daftar mengenai binatang-binatang yang halal yang bisa dimakan dan juga binatang-binatang yang haram yang tidak bisa dimakan dagingnya. Dan hal ini ya ditunjukkan sebenarnya agar kita itu tetap hidup sehat, ya, tetap menjaga tubuh kita. Ya. Daging itu adalah makanan darurat sesungguhnya. Ya. Makanan asli kita itu adalah biji-bijian dan sayur-sayuran. Ya. Jadi vegetarian. Ya. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 29. Ya, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Jadi vegetarian itulah sesungguhnya makanan kita. Daging itu adalah makanan darurat. Kalau kita perhatikan, pada saat zaman Adam hingga masuk ke Nabi Nuh, ya, ada satu perbedaan usia, ya. Adam sampai Nuh itu usia masih panjang, ratusan tahun. Kemudian Nuh setelahnya, ya, Nabi Nuh setelahnya usianya itu semakin pendek. Mengapa? Karena diizinkan untuk makan daging. Nah, saudara, ini sangat penting bahwa vitalitas tubuh manusia mulai menurun saat itu. Nah, di sini Tuhan sendiri memberikan aturan-aturan atau hukum demi kebaikan kita bersama. Ya, jadi barang siapa yang menentang standar makanan atau diet Tuhan tidak akan menduduki kerajaan Allah. Mari kita buka di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi sangat ngeri, saudara, bahwa orang yang makan daging babi, tikus, dan hal yang menjijikan itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan bahkan ya, makanan haram itu dihubungkan dengan penyembahan ilah lain. Ya. Yesaya 65 ayat 1 sampai 5 di sini menjelaskan, ya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Nah, jadi Tuhan tidak suka dengan hal-hal penyembahan ilah lain, dan makan daging babi termasuk dengan penyembahan ilah lain. Tunggu sebentar, sepertinya itu sudah tidak berlaku lagi
Bukankah hal-hal demikian sudah dilakukan di kayu salib? Itu kan hukum Taurat Perjanjian Lama, sedangkan kita hidup di zaman kasih karunia. Kita harus memahami konteks Alkitab itu terlebih dahulu. Ya, kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 16, sebenarnya ini mengatakan bahwa surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita itu dihapuskan dan itu dipakukan di atas kayu salib. Maka jangan ada orang yang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman, dan hari-hari Sabat yang merupakan bayang-bayang dari apa saja yang datang. Nah, orang Kristen yang memelihara hari Minggu mengatakan bahwa ini adalah ayat bukti bahwa Tuhan menghapuskan hari Sabat mingguan yang suci dan termasuk makanan-makanan yang telah kita sebutkan tadi dalam Imamat 11. Ya. Tapi pemahaman itu sama sekali tidak benar, saudara. Nah, yang dihapuskan di kayu salib adalah hukum upacara, ya, yaitu hukum tentang pengorbanan hewan. Itu yang dihapuskan, ya. Seperti hari-hari Sabat tahunan yang dilukiskan dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 44 merupakan bayangan, ya. Itulah yang telah dihapuskan di kayu salib. Kemudian juga mengenai korban-korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Itulah yang dihapuskan di kayu salib, ya. Sabat-sabat ini, ya, menunjukkan kepada kematian Kristus, dan upacara-upacara ini tidak lagi mempunyai makna setelah adanya salib. Dan inilah yang katakan Paulus yang bertentangan dengan kekristenan. Tandanya apa? Tirai Ka'bah terkoyak dari atas ke bawah saat kematian Yesus di kayu salib. Ya. Saudara bisa buka dalam Matius 27 ayat 51, itu menunjukkan bahwa hukum upacara korban itu sudah dihapuskan karena Yesus sudah mati bagi kita. Dialah domba yang tidak berdosa, yang menghapuskan dosa umat manusia. Ya. Jadi di sini jelas, ya, Efesus 2 ayat 15 juga jelas, ya, bahwa Yesus menghapuskan hukum-hukum yang berisi upacara-upacara, ya. Bisa dibuka dalam Efesus 2 ayat 15. Nah, Tuhan tahu bahwa banyak dari kalangan Yahudi akan menolak putranya dan tidak ada gunanya membebani orang-orang kafir dengan upacara-upacara simbolis yang mereka sendiri tidak pernah alami. Yesus menyederhanakan upacara tersebut, ya. Sekarang kita bisa menerima Yesus Kristus, dibaptiskan, mengikuti upacara perjamuan suci, dan mengikuti hukum Tuhan. Jadi pertanyaan tadi atau mungkin tanggapan mengenai itu sudah dihapuskan, ya, mengenai hukum kesehatan dan juga dibakukan di kayu salib. Yang dibakukan di kayu salib itu adalah hukum korban, ya, hukum upacara korban, ya, bukan mengenai hari Sabat mingguan, ya, bukan mengenai makanan halal dan haram. Tetapi saat itu Petrus dikasih tahu sama Tuhan bahwa apa yang dinyatakan Tuhan halal tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16, itu dikatakan seperti itu. Nah, saudara, kita perlu melihat konteks dari ayat itu. Kalau kita hanya membaca setengah saja, ini bisa keliru maknanya. Petrus mendapat penglihatan semua, ya, makanan yang haram, termasuk tikus, aligator, buaya, ya. Allah berkata bangkit dan makan. Wih, ngeri, saudara, ngeri, ya. Jadi apa maksud Tuhan, ya? Kalau kita baca di ayat 17, Kisah Para Rasul 10 ayat 17, di situ
Petrus merasakan suatu keraguan, bingung, ya. Dia dikasih penglihatan, disuruh makan makanan yang haram, yang Rasul Petrus sendiri tidak pernah makan, ya. Dia bingung, ini maksud Tuhan apa? Dan bahkan sampai 3 kali, saudara, ya, sampai 3 kali dikasih tahu apa ini maksudnya, ya. Dia bingung. Nah, dan ternyata Petrus diberikan penjelasan, ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28 bahwa arti dari penglihatan itu tentang tidak berhubungan dengan makanan, tetapi panggilan kepada umat-umat yang bukan Yahudi, ya. Pada penglihatan ini Allah menghancurkan penghalang ras. Petrus sekarang boleh bersaksi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Penglihatan itu menunjukkan bahwa melalui salib, semua penghalang antar manusia ditanggalkan. Nah, jadi bukan mengenai makanan, tetapi mengenai keselamatan itu menjadi milik semua orang. Ya. Aduh, tapi sepertinya saya susah untuk menahan diri tidak makan daging-daging seperti B1 itu. Ya. Nah, Tuhan menyatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, ya, lewat hambanya, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita memiliki suatu pencobaan, suatu masalah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Yesus sendiri pada saat di bumi ini mendapatkan pencobaan, tetapi Dia bisa kuat dan menghadapi itu semua. Semoga kita pun juga bisa meneladani kehidupan Yesus di bumi ini dan kita kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Semua kita tetap menjaga tubuh kita dengan tidak makan makanan yang haram dan menjauhi dari minuman-minuman yang tidak menyehatkan. Inilah yang bisa saya berikan. Tuhan memberkati kita.